tujuh aja. Iya, 7. Tugas penelitian. Nah kami ini tuh rencananya mau membahas tentang media Luspar. Jadi kita mewawancarai beberapa guru tentang strategi ibu guru dalam pembelajaran Luspar ini kayak gimana gitu. Gitu. Nah jadi nanti teman-teman bisa tanyain ke Bu Yayu pertanyaan yang udah buat Diskusiin gitu ya. ya. Jadi gini Bu, kita Ini langsung aja ya Bu. Enggak apa-apa. Dalam pembelajaran Luspark ini aspek apa aja sih Bu yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini kayak? Ya, yang dikembangkan jelas yang literasi ya. Literasi terutama untuk anak-anak itu mengenal huruf dengan berbagai media, mungkin bisa dari barang bekas, mungkin dari ranting, kancing yang pernak-perniknya yang disediakan ibu guru. Bahkan mungkin kalau orang tuanya dorong, biasanya punya kelasku, mama punya tutup odol enggak? Mama punya kancing bekas enggak? Mama punya kabel-kabel kecil enggak? Kayu-kayu, daun-daun, anak-anak pada bawa. Nah, untuk mengumpulkan bahan Luspar itu kalau anaknya banyak kan butuh banyak pernak-perniknya. Nah, dari situlah dari orang tua yang membawa besi-besian, termasuk itu misalnya dia dari luar kota, aku punya besi saga, ya, aku punya kedelai, kita kumpulkan semua, jadi kita tata, misalnya anak-anak untuk mengenal aksara terutama, jadi lebih mudah anak-anak mengenal aksara. Ya. Jadi kayak mungkin mengenalkan huruf-huruf itu menggunakan ya, dari yang bahan-bahan yang kita sediakan, boleh dari bijian yang misalnya anak-anak koleksinya anak-anak yang mereka bawa. Kalau misalkan kok yang disediakan aku bawanya sedikit Bu, kita gabung, tuker-tukeran enggak apa-apa anak-anak. Nah, untuk pengenalan kata kan biasanya kalau misalkan huruf kelas B kan 4 subkata bisa, ya, 4 subkata bisa. Itu kan kita nyontoni dulu toh Mbak, misalkan kita temanya keluarga, kita tunjukkan, terus anak-anak mengucapkan satu-satu langkah awalnya ya, satu-satu sudah bisa diamati dulu. Silahkan anak-anak mau milih yang menggunakan mana gitu. Kalau media Luspar sendiri di sekolah ini tuh udah dipakai dari tahun berapa gitu? Awalnya dari tahun berapa? Awalnya udah 2 tahun ini. Oh, berarti baru Ya. 2 tahun terakhir ini. Karena kemarin kan pandemi, kita pakainya kan apa itu? Video. Jadi kan anak-anak mempraktekannya susah dong. Terus Ibu, saya mau tanya lagi, siapa sih yang pertama kali mengusulkan dalam penerapan pembelajaran media Luspark ini? Yang pertama kali itu sini Bu Arum. Karena Bu Arum itu sebagai kurikulum sekaligus ketua IGTKI, dia yang dikirim ke Jakarta, dia yang pernah pertama mendapatkan ilmunya, kita kembangkan, dan teman-teman terutama Bu Yani, saya juga sharing dengan TK-TK lain. Jadi sumbernya tidak dari Bu Arum saja. Misalnya Bu Yani punya teman TK di Al-Azhar, beliaunya juga sharing sama sana. Saya punya teman yang di Cahaya Ilmu, sharing sama teman yang di Cahaya Ilmu. Kamu sudah Lusparnya gimana? Oh ini saya mengutamakan bahan bekas yang dari orang tua gitu. Semua seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan Bu Arum saja, tapi ya Bu Yani, saya, teman-teman berusaha sharing mencari teman-teman TK-TK yang di luar. Gitu. Terutama TK-TK yang sudah maju kan. Bu, mau tanya lagi, ada nggak sih hambatan dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini itu? Iya, ada ya. Ada. Terutama yang mungkin ya, yang terutama kelas saya ya, yang kalangan keluarganya itu bermasalah itu mesti agak lambat Mbak. Terus ada lagi si Elbet ya, si Elbet itu karena mamahnya terlalu sayang. Jadi waktu kandungannya Elbet itu 5 bulan, di kandungan itu ada minumnya. Terus dokter menyarankan ini salah satu harus diambil.
taruhannya nyawanya bayinya itu ya. Nah, tapi mamahnya tetap kuat. Aku percaya sama Tuhan. Semoga Tuhan memberi aku kekuatan dan sehat. Alhamdulillah minumnya diambil, Albert-nya selamat. Tapi selama kandungan 5 bulan Albert stres, nggak boleh gerak sama sekali. Nah itu mungkin mempengaruhi janinnya, kecerdasannya Albert ya. Terus terutama dia kidal, jadi agak lama banget. Benar-benar dimanja sih dia sih, anak tunggal satu. Yaitu bermasalahnya di keluarga itu yang mungkin kalau misal anak kan agak susah ya Bu untuk misalkan disuruh membuat aksara kata, satu kata atau 2 kata gitu. Mungkin anak kan agak susah gimana nih caranya, jadi mungkin kesulitan dalam menyusun kata itu ada enggak gitu. Misalkan kayak dia terlalu heboh jadi cuman diacak-acak gitu, tapi ya menyusun atau gimana, ada kejadian-kejadiannya kayak gitu. Tindakan kami kalau seperti itu, kita menyediakan kertas contoh kalimat, contoh kata. Terus yang agak susah-susah silahkan pilih yang mana, boleh dia ngambil. Kan mesti ada anak yang seperti itu, ada anak yang sudah, wah aku bisa gitu, sudah bisa kenal huruf, apa keluarga aku sudah bisa ingat. Ada yang beberapa sudah bisa tanpa teks di depannya, dia bisa membentuk dengan bahan seperti itu. Tapi cuma tidak semuanya sih ya, namanya kan perkembangan anak tidak sama Mbak kan. Terus kalau strategi ibu dalam menghadapi kesulitan anak-anak dalam gunaan Luspart itu apa Bu? Kita mendampingi. Kita mendampingi satu persatu. Nih setelah ini kan kita bisa potong-potong hurufnya. Ini satu dulu. Habis ini kalau ini apa? Ini lagi. Terus kita pakai yang huruf dipotong-potong. Jadi dia bisa satu, kalau sudah selesai ambilkan lagi satu. Caranya seperti itu. Kalau di sini Luspartnya itu pakai apa aja Bu? Maksudnya iya bahan-bahannya banyak. Kerdus ada, kerdus bekas itu toh kami potong-potong. Terus kulit pisang. Kulit pisang, pelepah pisang yang dikeringkan itu, biji saga, kedelai, ketan hitam itu juga saya gunakan. Terus benih padi juga saya gunakan Mbak. Terus batu-batu kerikil, kancing-kancing, tutup lem itu semua ada di tas. Ya. Hampir semua barang yang nggak kepake jadi bisa bisa digunakan. Terus kalau pembelajaran yang dipakai itu maksudnya kayak pembelajaran kayak gimana? Bentar dulu. Pakai Luspart itu Ibu pembelajaran kayak gimana? Contoh pembelajarannya, penerapannya gimana ya? Penerapannya. Ada Tadi kan pertama kan Ibu sudah anak-anak kita hari ini akan belajar menggunakan bahan Luspart. Bahan Luspart apa? Ini loh antaranya. Anak-anak nanti membentuk huruf, membentuk kata dengan mengenal biji-bijian, dengan batu, dengan kancing bekas, dengan tutup lem, terserah anak-anak. Nah, bahan-bahan ini kita bisa loh untuk menyusun jadi huruf-huruf ini, jadi suku kata ini, bisa jadi bacaan ini. Dalam pembelajaran Luspart ini berapa kali Bu? Kayak misalkan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Ya sesuai dengan sentranya Mbak. Biasanya di sini itu yang paling sering untuk pembelajaran Luspart itu di sentra literasi sama sentra persiapan. Ya. Contohnya sentra literasi itu kayak gimana? Sentra literasi itu menuju bahasa. Anak-anak dituntut bisa selain untuk Luspart itu ya, anak-anak tuh dituntut untuk bisa mengungkapkan, untuk bisa bercerita. Karena anak-anak sekarang kan susah untuk bercerita, untuk mengungkapkan. Ya di mana bahasa literasi, tempat sentra literasi itu, disitulah kemampuan anak-anak untuk mengeluarkan ucapan, untuk membentuk kata-kata yang dari Luspart itu, mungkin meniru cerita, menggambar ceritanya apa anak-anak sebisanya. Yang difokuskan itu kebahasaannya, itu yang di literasi. Karena anak-anak di sini sekarang tuh memang benar-benar
bercerita itu memang agak-agak susah, maka diadakan di sentra literasi itu difokuskan biasanya puncaknya. Ya. Dari teman-teman. Di sini kan tadi pakai sentra ya Bu, ada berapa sentra Bu? 8. Ada 8. Terus yang sering dipakai Lusper itu ada 2 sentra, sentra Iya. persiapan sama literasi. Sama literasi. Mungkin dalam satu minggu itu anak masuk ke 2 sentra ini berapa kali gitu? Ya kan muter Mbak. Misalnya ini kan yang tadi itu misalnya punya ibu ya, sentra alam tadi, terus nanti sentra kecakapan hidup itu, terus semawis, seni, literasi, persiapan balok, peran. Jadi mutar, pindah moving lah istilahnya. Dalam seminggu pasti selalu ada yang Pasti ada, pasti menempati yang literasi 1 kali sama. Karena di sini 4 hari. Punya yang dipakai sentra itu 4 hari. Yang Jumat sama Sabtu tuh Jumat itu Bu Yani memprogramkan 1 Jumat bersih, yang kedua beliaunya memprogramkan anak-anak mengenal lingkungan sekolah. Kalau yang Sabtu benar-benar pure muatan lokal, pengenalan muatan lokal yang ada di Kota Semarang dengan permainan, dengan menari Jawa, itu khusus hari Sabtu. Kalau misal kelebihan dari pembelajaran media pembelajaran Lusper itu apa? Mungkin anak lebih Benefitnya. ya ada benefitnya kan Bu? Iya. Anak lebih cepat mengenal guru-gurunya, cepat ingat ya, dan kita latih motorik halusnya, sensor motoriknya terutama untuk itu, untuk membentuk Sama itu kan emosional, sosial kesabarannya tahu. Jadi benar-benar kalau coba diulang, mungkin Mbak Tasya dan saya pernah orangnya gimana mungkin Rentet kurikulum merdeka itu kan disuruh mandiri kan, anak-anak nggak boleh meniru, itu gimana kata-kata? Gimana? Kalau di kurikulum merdeka anak nggak boleh meniru contoh guru, terus itu tuh gimana? Di sini kurikulumnya udah merdeka belum? ya. Kan di dalam kurikulum merdeka itu anak tidak boleh mencontoh ataupun meniru dari guru, harus dari sendiri. Itu penerapannya gimana? Ya, itu penerapannya IKN Merdeka ya memang seperti itu ya. Iya. Kalau anak-anak tidak diarahkan juga belum bisa. Kan IKN sendiri kan baru belum deal lah istilahnya ya, belum diketok. Jadi kita memang menujunya seperti itu. Tapi kalau anak-anak udah sebenarnya merdeka buat apa, nanti kita pengarahannya kan susah. Ya. Kan di sini nanti kan juga ada penilaian namanya yang foto berseri, juga yang hasil karya, yang checklist sendiri. Jadi setiap hari kan kita benar-benar mengamati anak. Punya ibu 16, berarti anak sehari kita harus pure mengamati ada enggak penilaian anekdot yang dilakukan anak tersebut. Oh enggak ada, berarti enggak ngambil. Ada enggak foto berseri? Bisa. Foto berseri itu kan dari misalnya kita mengerjakan mau mengerjakan bentuk loskat ya, dari pengambilan kertas kita foto, membentuk, memproses juga kita foto, hasilnya juga difoto, dan di situ dikasih arahannya. Dan yang termasuk jati dirinya di mana, yang nilai agamanya sudah masuk apa belum, untuk apa itu misalnya umpan baliknya gimana dari guru sama murid, itu kita sudah memasukkan nilai seperti itu. Kalau memang ada anekdotnya, kemarin seperti Herbert ya, Herbert itu menggambar di atas daun, dia gambar ambil gambar, ya hasilnya prosesnya tak foto, hasilnya terus tiba-tiba si Indra, ada salah satu Indra kan ibu bilang ini, Dek ini maaf tutupnya spidol kok kurang 1, siapa ya yang belum menutup spidolnya. Herbert ketakutan,
diem ketakutan. Terus temennya si Indra tahu, Bu, itu Edward tadi memasukkan ke tas tutup sepedanya. Nanti kan kejadian atau peristiwa seperti itu tidak kejujuran di agama, jati dirinya masih terus umpan baliknya, kenapa Bet? Aku suka. Terus akhirnya terus apa? Kamu kalau gitu salah kan? Enggak salah. Harusnya apa? Minta maaf. Umpan baliknya dari guru sama kalau memang ada anak itu ya ditulis sama itu. Kalau enggak ya cukup berseri aja. Kalau pertanyaan yang tadi, yang anak kan nggak boleh mirip tuh kan. Sebenarnya di sini tuh ada beberapa anak yang emang pinter ya Bu, jadi dia kayak dikasih gambar, misalnya disuruh ngerakit bikin tugu muda gitu. Jadi anak tuh kayak dibiarin berkarya bikin Gimana menurut kreasi mereka? Yang benar-benar yang banget kan seperti itu. Kita pancing. Loh masa nggak ketemu muda, kita alternatif, biarkan gambar lewat LCD. Oh iya tuh pernah gitu. Sudah tahu ya sudah. Ya coba lagi. Kita lah yang menyiapkan buku rampenya. mungkin pertanyaannya gitu aja, pertanyaan yang mau dikasih untuk mungkin RPPM-nya gitu, kita boleh nggak Ibu minta dananya? RPPM. Jadi mungkin Yang ini kita pakai modul aja. mana Bu? Pakainya modul aja. Oh, modul. Kalau ya sama RPPM. Ya itu pakainya. Ya. Jadi mungkin yang dipakai, yang ada pembelajaran buat pakai media luspatnya aja itu Bu ya. Pakai model lospatnya. Kayaknya kemarin yang keluarga itu aku nggak pakai lospat. Memang ada ya? Belum. Aku pakainya anak terus buat menulis nama-nama keluarganya. Nggak pakai lospat. Aturan. Apa mungkin Ibu punya anak yang belum menggunakan luspat itu Bu, biar ditulis nanti buat dokumentasi. Kita sudah tak bagi. Oh udah. Masih. Kalau misal nanti saya pakai foto-foto anak yang lalu itu boleh nggak Ibu? Boleh. Jadi kan Tapi ini kan hari Kamis ya. Ini sudah pulang ya. Kan ya. Kalau yang di literasi itu. Ini besok Senin itu acara kunjungan ke perpustakaan itu. Kita mau ke perpustakaan selama 4 hari. Ya. Kan dijadwal dari sana. Untuk TK pembina tanggal ini. Sementara mungkin kita banyak. Jadi kita dibagi 4 hari.